Ya, saya Anas, hanya terkait dengan musik genre blues, terkait dengan apa awal mula atau sejarah daripada blues di Indonesia, kira-kira mulanya kapan? Oke, baik. Jadi kalau secara etimologis blues itu berasal dari the blue desire ya, devils, sebuah ungkapan bahasa Inggris yang berarti rasa sedih, melankolis atau depresi mendalam. Nah, ungkapan ini itu sejak tahun abad ke-17. Jadi memang blues ini sebagai wujud dari ekspresi mereka. Jadi abad 19 juga istilah ini muncul menjadi the blues khususnya di Amerika, di wilayah selatan. Jadi untuk menggambarkan bahwa suasana hati yang tertekan karena kemiskinan, kebijakan maupun penderitaan hidup itu biasanya mereka yang di sungai di daerah-daerah sungai Mississippi itu mereka pulang kerja, mereka istilahnya mengekspresikan keresahan hati mereka itu. Iya, keresahan itu di dalam lagunya. Makanya nanti juga teman-teman dengar lagu-lagu bluesnya itu seperti itu. Itu ya kenapa muncul musik blues dan awalnya menjadi musik blues itu seperti itu. Berarti setelah dari latar belakang itu kemudian tokoh utama dari Indonesia yang teruskan musik ini. Kalau di Indonesia sebetulnya kita banyak ya. Jadi kalau dari Indonesia itu mungkin kalau yang ada Gugun Blues Shelter, ada Sandi Sandoro, itu juga ada siapa namanya Bobby Jam itu di pianis, ada Jack Lesmana, ayahnya Indra Lesmana. Nah itu juga tokoh-tokoh blues yang ada di Indonesia. Bahkan lagu-lagu kayak Iwan Fals yang Bento, tahu ya? Bento itu juga salah satu yang terinspirasi dari musik blues. Coba nanti dengarkan. Karakteristiknya akan seperti itu. Sandi Sandoro. Kemudian kalau untuk alat musik yang digunakan di dalam blues itu apakah beda dengan genre musik yang lain atau ada sedikit beda gitu Pak? Ya, kalau secara musikologis alatnya juga berkembang. Itu dia mengikuti perkembangan zaman, tetapi paling ciri utama dari musik blues itu dia punya formnya atau strukturnya itu biasanya mereka ada 12 bar, 12 bar yang progresi chordnya itu 8 bar, 12 bar itu chordnya 1, 4, 5 misalnya. Pergerakannya akan seperti itu, bentuk musiknya A, A, B misalnya, dan diulang, diganti, nanti baris pertama dan ketiga sama, baris keduanya kontras. Nah itu bisa biasanya seperti harmoninya juga harmoninya dia biasa menggunakan mayor menggunakan dominan 7 misalnya. Itu ya biasanya yang alat musiknya biasanya didominasi banyak dia alat musik karena dia banyak improvisasi, gitar, ada piano, ada terutama karakteristiknya di dalam blues itu banyak improvisasi ya. Improvisasi itu dengan gitar, dengan bahkan harmonika dan lain-lain. Berarti ada penggabungan beberapa jenis musik ya Pak? Alat musiknya ya mengikuti perkembangan waktu itu juga sama. Jadi sampai sekarang juga ada. Nah ini yang menjadi pembeda juga itu adalah teknik vokalnya. Menurut Anda sudah tahu teknik vokal yang digunakan di blues? Belum tahu Pak. Jadi biasanya di eksplorasi itu vokal yang sengau atau erangan ya. Nah itu yang dia bisa menggambarkan
keluar dari tekanan itu. Ada vibrato, ada glissando yang didramatisir itu, soalnya ada erangan-erangan itu yang paling penting di dalam musik apa vokalnya ini, Blues. vokalnya blues ya. Ya. Kayaknya sih itu Oke, Pak. ya. Jadi Pak, untuk mengenai dengan blues ini juga pada dasarnya dia tetap apa menyampaikan keresahan hati seperti yang pada awal mula. Kemudian itu juga yang dilakukan kan bagaimana di Indonesia. Maksudnya setiap penyanyi blues itu lebih kepada apa sampaikan keresahan. Oh ya, ya jadi ini genre blues ini memang kalau saya bisa gambarkan bahwa dia mempunyai struktur 12 bar A, A, B, terus menggunakan tangga nada blues ya, dengan akor dominan 7, gantung ritmenya juga ada menggunakan ritme swing atau shuffle, banyak improvisasi yang penuh ekspresi emosional. Nah, liriknya itu tentang menyampaikan perasaan yang jujur tentang kehidupan. Ya. Jadi bisa Kehidupannya itu bisa pribadi, bisa kelompok, pribadi, kan? bisa kelompok. Jadi tadi keresahan dan lain-lain itu Itu jadi bisa mewakili satu daerah kan satu gitu, daerah, bisa- satu satu kelompok. bangsa. Iya, iya. Itu kan seperti perbudakan bahwa Iya. oh saya ingin bebas, oh saya ingin apa, makanya apa syairnya juga Iya. seperti itu. Ya. Terus apa erangannya itu juga menarik. Mungkin Baik Pak. Terakhir Pak, untuk manfaat daripada jenis musik blues ini untuk kita kayak kalangan remaja gitu, seperti kita dengarkan manfaat. sebenarnya kan kalau manfaat semua musik bisa sama ya manfaatnya, tapi bagaimana sebetulnya kalau kita bisa memahami musik blues itu kan, itu blues itu ada cikal bakalnya, akhirnya ada jazz dan lain-lain, dia itu perkembangannya. Tapi bagi kita sebetulnya kalau kita belajar itu bisa lebih bisa mengekspresikan diri dengan musik, dengan apa, dengan gayanya yang Iya. sebetulnya tidak sulit untuk blues itu. Iya Pak. Mungkin itu aja. Oke, Pak. Terus terakhir Pak, untuk kadang seperti generasi kita ini kan lebih dominan kepada musik-musik pop seperti itu. Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa teruskan musik-musik seperti apa? Blues ini supaya dari generasi ke generasi itu bisa bagaimana? Ya, sebetulnya masih sampai saat ini masih banyak ya orang penggemar blues. Jadi pop itu dipengaruhi oleh musik blues. Nah, sekarang masih bisa jadi dasar-dasarnya, misalnya lagu-lagunya menggunakan itu, tapi kita popnya nanti ada apa? Ada nuansa bluesnya. Justru malah semakin bagus popnya akan semakin kaya. Jadi mempelajari musik yang lalu seperti blues itu baik untuk mengembangkan misalnya musik-musik yang sekarang. Ya, itu ya. Terima kasih banyak. Ya.